Pada abad ke-8, dunia menyaksikan lahirnya era kejayaan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dan perhatian dunia tertuju pada tanah-tanah di Timur Tengah. Di tengah dinamika inilah, Baghdad muncul sebagai pusat peradaban, tempat ilmu dan kemajuan bertemu yang keharumannya diakui hingga ke seluruh penjuru dunia. Kota ini tumbuh dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa, dipenuhi perpustakaan-perpustakaan megah yang menyimpan naskah dan buku berharga yang tak terhitung banyaknya. Para sarjana dari berbagai negeri berbondong-bondong datang, menjadikan Baghdad ibu kota ilmu pengetahuan, sekaligus menjadi pusat keilmuan dunia pada masanya. Salah satu daya tarik terbesar kala itu adalah Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, perpustakaan megah Baghdad sekaligus pusat penerjemahan yang melahirkan kemajuan dalam bidang ilmu astronomi, kedokteran, matematika, filsafat dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Dengan dukungan penuh dari para penguasa Baghdad, para ulama dan ilmuwan dibina dan dibiayai untuk menuntut ilmu di kota tersebut. Namun tragisnya, sebagaimana pepatah berkata, semua yang bermula pasti akan berakhir. Di tahun-tahun terakhir masa kejayaannya, Baghdad tetap berdiri megah sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah. Abbasiyah sendiri adalah kekhalifahan Islam ketiga yang memimpin dunia Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad menggantikan kekhalifahan Umayyah pada pertengahan abad ke-8. Nama mereka diambil dari Al-Abbas, paman Nabi sebagai simbol legitimasi sekaligus kedekatan dengan keluarga Nabi Muhammad. Di bawah panji Abbasiyah, dunia Islam bersatu dalam satu pemerintahan yang membentang dari Afrika Utara, Syam, Jazirah Arab hingga Persia. Dan saat itulah, Baghdad menjelma menjadi pusat dari imperium, kota yang tiada duanya di dunia. Namun, ketika bangsa Mongol datang, Baghdad dihadapkan pada ujian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda dengan Abbasiyah, mereka adalah kaum nomaden, masyarakat pengembala yang hidup berpindah-pindah di padang rumput Eurasia. Gaya hidup inilah yang sering menyeret mereka ke dalam konflik dengan peradaban yang lebih mapan dan menetap, seperti halnya kekhalifahan Abbasiyah. Dalam pertempuran, bangsa Mongol dikenal dengan strategi perang yang unik sekaligus brutal. Mereka begitu ditakuti, hingga nama mereka kerap disebut sebagai momok peradaban. Nama Mongol selalu identik dengan teror, dan konon cukup mendengar dengan dentuman panci atau gemerincing lonceng dari kejauhan. Orang-orang sudah tahu bencana sedang mendekat, sebab itu adalah tanda kedatangan mereka. Memang sebelum menyerang, Mongol biasanya menawarkan pilihan untuk menyerah kepada penguasa setempat. Tetapi, jika tawaran itu ditolak, hal yang mengikuti hampir selalu sama, kehancuran total dan pertumpahan darah tanpa ampun. Segalanya berubah pada 1206 Masehi, ketika seorang pria bernama Temujin berhasil menyatukan suku-suku Mongol, lalu mengambil alih gelar Khan Agung atau Genghis Khan. Dari sinilah sebuah reaksi berantai dimulai, gelombang besar yang dalam beberapa dekade kemudian akan bermuara di kota Baghdad. Setelah Genghis Khan wafat, ekspansi Mongol dilanjutkan oleh para penerusnya. Hingga akhirnya, di masa kekuasaan Mongke Khan, ia memberikan mandat kepada saudaranya, Hulagu untuk mengarahkan penaklukan ke wilayah barat. Dengan pasukan raksasa di bawah komandonya, Hulagu menaklukkan negeri demi negeri, memperluas pengaruh hingga Persia, wilayah yang kelak dikenal sebagai Ilkhanat. Pada awalnya, ekspedisi Hulagu mempertemukan bangsa Mongol dengan kelompok Syiah Ismailiyah yang dikenal sebagai Hashashin. Setelah melalui pengepungan dan perlawanan sengit, kelompok ini akhirnya berhasil ditundukkan. Ketika itu, hanya satu penghalang yang tersisa, kekuatan yang berdiri di pusat dunia Islam, simbol peradaban yang pernah menguasai timur dan barat, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Selama berabad-abad, Abbasiyah pernah berdiri sebagai mercusuar dunia Islam. Namun, seiring pergantian khalifah, kekuatan mereka kian merosot, baik secara politik maupun militer. Otoritas khalifah melemah, wilayah kekuasaan terpecah dan pasukan pun tak lagi sekuat dahulu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Baghdad berusaha memenangkan hati Mongol dengan diplomasi dan hadiah agar terhindar dari serangan. Namun, khalifah yang berkuasa saat itu, Al-Musta'sim, justru tidak menganggap semua itu sebagai tanda bahaya.
Ia meremehkan ancaman yang kian mendekat tanpa menyadari bahwa kelalaiannya akan menyeret Baghdad menuju malapetaka. Meski sang khalifah sebenarnya telah mendengar desas-desus ekspedisi Hulagu ke kotanya, ia tidak pernah benar-benar percaya akan ancaman itu. Salah satu penyebabnya adalah bisikan dari wazir agungnya sendiri, Ibnul Alqami, seorang penasehat yang menyimpan agendanya tersendiri. Sang wazir yang dikenal sebagai penganut Syiah merasa kebijakan khalifah selama ini merugikan kelompoknya. Karena itu, muncul dugaan bahwa ia tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada khalifah. Bahkan beberapa sumber menuduh dialah yang secara diam-diam mendorong bangsa Mongol untuk datang. Apakah tuduhan ini benar adanya atau sekedar fitnah politik? Satu hal yang pasti, Al-Musta'sim gagal membaca tekad dan kekuatan bangsa Mongol. Tanda bahwa Hulagu benar-benar serius sebenarnya sudah tampak sangat jelas. Ia mengirim surat kepada Khalifah Al-Musta'sim menuntut agar Baghdad menyerah tanpa perlawanan. Namun alih-alih gentar, sang khalifah justru membalas dengan nada menantang, "Kembalilah ke negerimu atau kepunglah kota ini." Ia percaya bahwa jika Baghdad diserang, seluruh dunia muslim pasti akan bangkit membela kota tersebut. Namun realitanya, tidak ada bala bantuan yang datang, dan Baghdad dibiarkan sendirian menghadapi badai Mongol yang kian mendekat. Maka pada 29 Januari 1258 Masehi, pasukan Mongol benar-benar mengepung Baghdad. Dengan tentara khalifah yang lemah dan kurangnya persediaan, Abbasiyah tak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Tak butuh waktu lama sebelum Al-Musta'sim menyesali sikap angkuhnya, ia mengirimkan utusan memohon agar bisa bernegosiasi dengan Hulagu. Namun bagi bangsa Mongol, tawaran damai hanya berlaku sekali dan kesempatan itu sudah lewat. Sebab itu, maka pengepungan pun terus berlanjut. Pada 10 Februari, Khalifah Al-Musta'sim akhirnya menyerah tanpa syarat. Hulagu kan menerima penyerahan itu, dan sejenak Baghdad terjebak dalam keheningan yang mencekam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh ketakutan. Warga menanti dengan cemas, tak tahu apa yang akan dilakukan bangsa Mongol selanjutnya. Pada 13 Februari, pasukan Mongol mulai memasuki kota. Saat itu, Hulagu hanya memberikan satu peringatan resmi, dan itu ditunjukkan bukan kepada mayoritas penduduk Baghdad, melainkan kepada komunitas kecil Kristen Nestorian. Ia memerintahkan mereka agar segera mengunci diri di dalam gereja dan tidak keluar sama sekali. Hulagu berjanji, siapapun dari kalangan mereka yang mematuhi perintah itu akan selamat. Keputusan ini dibuat karena mengingat ibu Hulagu dan istrinya adalah pemeluk Kristen Nestorian, sehingga ia berusaha melindungi komunitas tersebut. Setelah memastikan satu komunitas itu selamat, maka Hulagu memberikan keputusan yang paling biadab dan mengerikan yang pernah dikenal dalam sejarah. Ia mengizinkan pasukannya untuk merayakan kemenangan dengan bebas. Mereka melakukan penjarahan, pemerkosaan, dan pembantaian tanpa ampun. Maka Baghdad pun berubah menjadi arena pembantaian paling brutal. Selama berhari-hari, baik pria, wanita maupun anak-anak, masyarakat sipil atau tentara dikejar dan dibantai tanpa belas kasihan. Nasib Khalifah Al-Musta'sim pun tak lebih baik. Tentang kematiannya, sejarah menyimpan beberapa versi. Menurut sebuah kisah yang kemudian dicatat oleh Marco Polo, sang khalifah dikurung di sebuah ruangan penuh emas dan permata, harta yang selama ini ia kumpulkan. Hulagu konon berkata kepadanya, "Makanlah hartamu sepuasmu, karena itulah yang kau cintai." Dan akhirnya, Al-Musta'sim dibiarkan mati kelaparan di tengah tumpukan kekayaannya sendiri. Namun ada pula versi lain yang lebih banyak dipercaya para sejarawan. Hulagu meyakini bahwa menumpahkan darah seorang raja di tanah Baghdad dapat mendatangkan malapetaka. Karena itu, ia mencari cara lain. Al-Musta'sim digulung ke dalam salah satu permadani mahalnya, lalu dipukul dan diinjak-injak hingga nyawanya melayang tanpa setetes pun darah menyentuh bumi. Apapun kisah yang benar, satu hal yang pasti, penguasa terakhir zaman keemasan Islam itu menemui ajalnya bersama kota yang selama ini ia banggakan. Malapetaka besar ini merenggut nyawa yang jumlahnya diperkirakan antara 90.000 hingga 1 juta jiwa.
Hulagu sendiri dalam suratnya kepada Raja Prancis, Louis IX mengklaim membunuh 200.000 orang Baghdad dalam invasi tersebut. Kota yang dulunya menjadi permata dunia Islam kini hampir rata dengan tanah. Rumah-rumah dan istana dibakar hingga tak tersisa selain abu. Setelah pembantaian usai, para penakluk melemparkan ratusan ribu buku, manuskrip, dan karya-karya ilmiah yang tak ternilai harganya ke dalam sungai. Menurut kesaksian orang-orang yang selamat, air sungai Tigris kemudian berubah menjadi hitam pekat oleh tinta yang luntur dari kertas-kertasnya. Baitul Hikmah yang selama berabad-abad menjadi simbol kejayaan ilmu pengetahuan dunia Islam lenyap tanpa sisa. Sejak hari itu, ia hanya tinggal kenangan yang terpatri dalam sejarah sebagai saksi bisu runtuhnya sebuah peradaban. Kehancuran Baghdad bukan sekedar kehilangan bagi dinasti Abbasiyah, bukan pula sekedar kehilangan bagi dunia Islam. Sesungguhnya ia adalah malapetaka bagi seluruh umat manusia. Sebuah zaman keemasan, era kemakmuran ilmu pengetahuan, seni dan begitu banyak hal lainnya berakhir sudah. Runtuhnya Baghdad berarti runtuhnya sebuah pusat dunia, tempat kehidupan dari berbagai penjuru bumi bertemu, dan tempat orang rela menempuh perjalanan berhari-hari hanya demi menimba ilmu. Dan sejak hari itu, kota Baghdad tidak pernah benar-benar pernah sama lagi.